Jangan lupa di subscribe. Hai, assalamualaikum. Hari ini berhubung hari libur, terus nggak kemana-mana, di rumah aja. Jadi saya mau bikin kreasi biar nggak bosan di rumah kan. Secara selama udah hampir 3 bulan ini kan kita di rumah aja nggak kemana-mana. Jadi saya mau bikin cemilan buat suami dan anak saya. Ikutin ya. Jadi kalau teman-teman punya resep yang lebih enak lagi dan beda dari saya, tulis di kolom komen ya. Berhubung hari ini kita nggak kemana-mana dan nggak boleh kemana-mana. Oh iya, kemarin malam minggu kemarin itu kita nekat, bukan nekat sih sebenarnya, nggak ada rencana juga, niatnya cuma mau isi bensin doang kan, jalan-jalan ngilangin bete di rumah aja. Kita mau isi bensin, ada yang ngajakin jalan-jalan, akhirnya kita ke puncak malam minggu kemarin. Jangan diikutin ya teman-teman, sebenarnya itu juga dadakan banget. Oke nih, sekarang kita mulai. Ini bahan-bahannya yang bahan-bahannya ada 1 sendok makan pernipam atau pengembang, 1 sendok teh garam, sama 1 sendok teh gula putih. Karena saya nggak makan penyedap, nggak pakai penyedap, jadi saya pakainya gula sama garam aja. Jadi kalau teman-teman yang mungkin yang nggak mantang atau yang masih makan penyedap, boleh dikasih penyedap sedikit. Ada ini bawang bombay, ini kita pakai rolade. Nanti yang buat saya spesial cuma pakai keju. Oh iya, sama keju mozzarella. Keju mozzarellanya masih di kulkas. Tunggu bentar. Ini ada saus saya pakai saus spaghetti, pakai mayones, sama menteganya buat ini 2 sendok makan, dan keju mozzarella. Ini sih topping ya, jadi selera mau pakai ini, nggak pakai ini juga bisa. Kalau nggak pakai ini juga bisa. Pokoknya terserah, seadanya. Ini ada margarin, 2 sendok makan margarin, pernipam sama gula dan garamnya masukin semua. Kasih airnya saya bikin tepungnya itu 1/4 ya, jadi ini 10 sendok makan. Saya udah cuci tangan nih, bersih ya tangannya. Masukin, aduk. Udah diadonin kayak biasa sampai kalis. Jadi ini salah satu cara saya buat ngilangin kejenuhan kalau di rumah. Sebenarnya sih saya dulu sebelum sakit itu saya emang sedikit punya usaha kecil-kecilan, bikin snack-snack itu, nih titip-titipin ke warung-warung, terus ada juga dibawa ke orang. Jadi udah terbiasa gitu, jadi pas sekarang udah lumayan enakan badannya, udah nggak sakit lagi, maksudnya udah bisa melakukan aktivitas lagi. Jadi itu nggak betah kalau diem aja di rumah. Jadi sekarang masih bikin snack, tapi buat ditaruh buat di pesanan aja di tempat kerja suami. Udah gini aja, jadi udah enak, adonannya udah jadi. Udah kalis, nanti kita diemin, kita tutup dan didiamkan selama 30 menit.
Jadi sekarang kita tutup deh, tunggu sampai 30 menit. Jadi sambil nunggu ini kita potong-potong buat toppingnya. Ini pokoknya buat teman-teman yang baru aja, yang baru didiagnosa terkena cancer, jangan sedih ya. Kalian gak sendiri kok. Memang kalau baru-baru itu memang sangat, saya akuin, saya juga drop waktu itu, sempat sedih terus. Jadi kalau kita terus-terusan down, nanti kita yang ada malah kalah sama cancernya, bukan cancernya yang kalah sama kita. Ini bawang bombay saya potong dadu. Udah selesai, tinggal dimasak. Kalau saya ini saya masak dulu bombaynya, nanti bakal kita tumis ya. Ini saya kenapa pakai kompornya taruh di bawah, karena kalau di atas, kalau lagi bikin snack itu takut kelamaan berdiri suka sakit kakinya, jadi mendingan ditaruh di bawah biar aman. Sebenarnya lebih enak lagi ini pakai paprika, tapi harus keluar dari paprikanya, belum belanja juga, jadi nggak ada paprika, yang ada aja deh. Ini kalau saya nggak makan ini ya, saya cuma bikinin aja nih buat suami sama anak saya. Paling saya nanti nggak pakai topping roladenya, cuma pakai keju mozzarella aja, karena ini termasuk daging olahan, jadi boleh sih sekali-sekali, tapi jangan terus. Untuk saya sedikit menghindari kayak gini. Udah 30 menit. Yeay, udah megar kan. Ini bisa buat dua kali ya, bisa buat 2 adonan. Setelah dibagi 2, kita tipisin, jangan terlalu tipis, tergantung selera sih kalau saya, tapi jangan nggak begitu tipis-tipis banget. Udah gitu aja. Terus siapin loyangnya, kasih mentega, digolesin. Ini pakai ini caranya sangat-sangat sederhana, nggak punya kuas, jadi pakai jari aja gini. Ini cara saya. Adonannya kita taruh sini, karena ada yang request minta keju di sampingnya, jadi kita agak tipisin pinggir-pinggirannya nanti buat naruh keju. Udah siap, kita ambil kejunya biar kejunya meleleh, kita potong-potong. Taruh di sini di pinggir set. Ini udah kedua kalinya ya, dalam sehari. Semalam baru bikin habis, sekarang udah bikin lagi karena gabut apa doyan saya nggak ngerti. Udah digulung, kejunya ditutup. Ini sengaja saya bikin 2 kecil-kecil, nggak apa-apa. Jadi yang ini buat suami dan anak saya, yang satu nanti khusus buat saya yang nggak pakai topping ini, nggak pakai toppingnya, jadi cuma keju aja. Udah jadi, kita tusuk-tusuk dulu.
Kasih topping ini. Di sendoknya. Kasih topping yang tadi dimasak. Setelah kita kasih mayones, ini masih kurang mayones, sedikit lagi. Kasih keju deh, keju mozzarellanya yang banyak biar meleleh-leh. Udah jadi, sekarang tinggal kita panggang. Apinya sedang aja selama 20 menit. Wow, panasan bu. Ini open kayak gini, jadinya ngeri banget sebenarnya. Kita tutup. Goyang-goyang kali bu. Kan ajaib. Dah, tunggu selama 20 menit. Udah 20 menit, udah kita tinggal sholat tadi. Jadi udah matang nih kayaknya. Kita angkat. Oh, panas bu. Ini tadi yang belakangan belum matang. Jadi deh. Kita angkat. Jadi, tada. Udah selesai. Udah matang, tinggal dimakan. Kalau yang suka saus tomat, saus sambal, silakan dimakan. Dah, cukup sekian video kali ini. Jadi buat teman-teman semua, tetap semangat, lakukan hal positif buat kita, jangan sampai kita drop. Dan mau tahu resep saya selanjutnya, jangan lupa di subscribe channel YouTube saya, di like dan di komen. Tunggu di resep-resep berikutnya. Jangan lupa, semangat, kalahkan kanker. Terima kasih. Wassalamualaikum.